kesempatan kali ini kita membahas bagaimana kebenaran Dharma Buddha untuk kehidupan kita bisa berbahagia. Orang akan mengatakan begini, wah, dia itu orang yang sangat taat pada agamanya. Kenapa ya? Kalau mengadakan arisan, mesti dibawa lari. Padahal dia taat sekali dengan agamanya. Arisan sudah terkumpul, mari dia. Wah, bagaimana ini? Lalu dia mengatakan, ya memang membawa lari pasangan hidup, membawa lari duit, membawa lari arisan, membawa lari apa saja, itu bagian pekerjaan saya. Lah kan kamu tekun, beribadah, beragama, itu agama saya. Loh kan kamu mestinya tekun, beragama, perilaku juga baik. Agama urusan saya dengan yang di sana. Masalah nyikat duit, urusan saya dengan yang lain. Bisa dibedakan. Wah, kalau caranya begini bagaimana bisa hidup sukses dengan Dharma? Tentu sukses bukan datang dari langit. Ketika kita kepingin sukses kemudian kita hanya sembahyang. Wah, saya kepingin sukses, sukses. Blek. Langsung kepala kita berat, kejatuhan sukses. Kalau demikian saudara, kesuksesan ini perlu diperjuangkan. Kesuksesan ini perlu kita olah dan kita harus dapatkan. Tidak hanya kita dengan modal sembahyang saja. Tidak hanya dengan modal taat beribadah saja. Beberapa orang mengatakan, Bante, saya sudah sembahyang ngabisin dupa sekian banyak. Kok saya enggak sukses-sukses? Ini kan saya sudah berjuang. Ya, kamu mau kerja, sembayangnya yang banyak, dupanya banyak dipakai, wacanya juga, waduh dari pagi sampai malam, kapan sempat kerjanya? Nah kalau begitu sukses itu apa? Kita harus berjuang dan kita harus mencapainya. Perjuangan sejauh mana kesuksesan itu? Ada satu cerita saudara. Ada seseorang pengusaha yang bertemu dengan seorang guru. Kemudian pengusaha ini bertanya kepada guru tersebut. Guru, saya sembahyang sudah. Saya kerja sudah. Saya berbuat baik, ya sudah. Tapi kok enggak sukses-sukses? Apa ini yang menjadi sebab? Kemudian sang guru mengatakan begini, ayo kamu ikut saya. Kemudian guru ini mengajak si pedagang yang kepingin kaya dan berhasil di dalam pekerjaan, karena sukses bukan tentu hanya dalam ekonomi saja. Sukses yang dimaksudkan di sini bisa di bidang ekonomi, sukses di dalam rumah tangga, sukses di dalam kehidupan bermasyarakat, sukses di dalam menempuh pendidikan. Ayo. Sini kalau kamu mau. Nah, kemudian oleh si guru tersebut, sang pedagang diajak masuk ke dalam sebuah sungai yang cukup dalam. Kamu di sini dulu ya. Loh, apa saya kalau mau sukses harus berendam? Kan kalau berendam tengah malam, ya pakai kemenyan yang gede-gede. Oh enggak, kamu di sini aja dulu. Terus apa? Sudah 1 jam begitu, terus apa? Tunggu lagi. Loh, saya ini kepengen sukses. Kok cuma suruh kungkum, suruh berendam di air begini? Oh, kamu pengen sukses ya? Ya, saya lupa tadi kata sang guru. Begini, mau sukses. Langsung kepalanya si pedagang ini dipegang. Oh, guru mau memberkahi saya ya? Bukan. Saya mau ndelepno kamu.
Kepalanya langsung dimasukkan ke dalam air. Nyet. Wah, ini si pedagang mancal-mancal. Wah, terus dipegang gini kepalanya sampai ngos-ngosan. Wah, minum air sungai cukup banyak. Sudah, ayo kita ke pinggir, duduk di pinggir. Kemudian gurunya bertanya lagi. Sudah tahu ilmunya sukses? Ilmu apa? Oh, saya mau dibunuh malah ilmu. Begini, kamu tadi waktu saya masukkan kepalamu ke dalam air, apa yang kamu rasakan? Ya enggak bisa napas. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya bernafas. Gimana caranya? Ya saya berusaha semaksimal mungkin. Saya mancal sana, saya mancal sini. Kalau perlu ya nuduki kamu. Oh, kamu yang blebekno saya. Itu rumusnya sukses. Kalau kamu mau sukses, kamu harus berjuang seperti kamu tenggelam ini tadi. Kamu berusaha semaksimal mungkin. Kamu ingin mendapatkan kesuksesan itu seperti kamu ingin mendapatkan sedikit udara agar kamu bisa bertahan hidup. Kalau kamu kepingin sukses sambil santai-santai, sambil malas-males, bagaimana bisa sukses? Jadi sukses itu memang butuh diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Seseorang akan maju, seseorang akan berhasil. Nomor satu, carilah lingkungan yang tepat. Jadi kalau kita seorang pelajar, carilah lingkungan yang satu level pencapaiannya daripada kita. Misalnya kita rata-rata IP kita misalnya 2,5. Cari lingkungan teman-teman kita yang IP-nya 3. Atau yang IP-nya 3,5. Atau yang IP-nya 4. Kalau ada sih 4,5. Kalau ada, sayangnya belum ada. Pokoknya cari yang satu level di atas kita. Kalau 2,5 ya carilah yang 3 atau 3,5. Untuk apa? Agar kita bisa belajar dengan dia. Karena kesuksesan ini juga sesuatu yang harus dipelajari. Kesuksesan bukan tumbuh dari dalam diri kita mendadakan, tetapi kadang kita perlu mendengar kisah-kisah sukses dari orang lain. Jadi kita akan tanya kepada dia, kenapa kamu kok IP-nya bisa 3,5? Saya kok tetap 2,5? Oh, dia akan kasih tahu caranya. Nah, oleh karena itu, selain kita kumpul dengan orang yang satu level dengan dia, kita harus mendengarkan. Di dalam Dhamma disebutkan, kalau kayu cendana dibungkus kertas, kertas yang biasanya tidak ada baunya, akan berbau kayu cendana. Sebaliknya kalau daun untuk membungkus daging yang busuk, daun yang mestinya baunya harum sekalipun, dia akan terkena busuknya. Kemana kita bergaul, ke situ pula kita akan terbawa. Kalau Anda bekerja ikut orang, coba Anda mulai bergaul dengan mereka yang satu tingkat lebih tinggi. Atau kalau Anda mau lagi, mungkin Anda yang biasa ikut dengan orang, sekarang Anda coba berkumpul dengan mereka yang wira swasta. Sehingga Anda mulai mendengarkan nasihatnya. Apa sih? Kenapa kamu kok bisa sukses sebagai seorang wira swasta? Orang yang bekerja sendiri tanpa harus ikut orang. Anda misalnya rumah tangga kurang bahagia. Coba Anda berkumpul dengan mereka-mereka yang berumah tangga bahagia. Cari resepnya. Kenapa rumah tanggamu itu kok jarang sekali cekcok? Apa kalau pasangan hidupmu ngomong langsung kamu kaploki sehingga nggak berani ngomong? Kenapa jarang cekcok? Oh, ternyata ada saling pengertian. Nah, itu kita belajar. Karena kesuksesan kalau hanya di bidang ekonomi saja percuma. Karena kesuksesan di bidang ekonomi, kalau rumah tangganya kacau, apa artinya? Kalau kita sudah berkumpul dengan satu level di atas kita, kemudian kita mau mendengar nasihat mereka, kemudian yang ketiga, renungkan nasihat itu.
Tahap yang ketiga adalah merenungkan. Kenapa? Karena kadang nasihat tidak selalu cocok untuk kita. Nah, jadi kita mulai membedakan nasihat yang cocok dan nasihat yang tidak cocok. Dan akhirnya tahap yang keempat, setelah kita berkumpul dengan orang yang satu level tingkatannya dengan kita, setelah kita mendengarkan nasihatnya, kita membedakan nasihat yang cocok dan yang tidak cocok. Yang keempat, jalani. Karena nasihat yang cocok, kalau kita hanya tahu cocok tanpa dilaksanakan, tidak ada artinya. Harus kita jalani. Jalaninya bagaimana? Seperti orang yang tenggelam tadi. Harus berusaha. Dan pada saat itulah kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam segala segi apapun juga, 4 cara ini akan bisa Anda capai, bisa Anda tempuh, bisa Anda lakukan, sehingga mencapai kesuksesan yang ingin Anda harapkan.